Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan Dewan Pembina Bintang Mercy Indonesia, yaitu Profesor Hengky Luntungan. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa saat ini kondisi ekonomi kita ini makin lama sepertinya makin terpuruk ya, Pak ya. Ya. Bahkan rupiah kemarin pada perdagangan hari Jumat kemarin itu sudah hampir menyentuh 17.800, tepatnya sudah 17.780 sekian. Bahkan ada prediksi bahwa rupiah sepertinya akan menembus batas psikologis baru 18.000. Ya. Di sisi lain juga kita tahu bahwa utang gerak semakin menumpuk ya, Pak ya. Dan juga daya beli masih makin melemah. Di sisi lain ada faktor geopolitik yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita. Karena para ekonom itu mengatakan bahwa kenapa rupiah kita terus melemah, karena memang fundamental ekonomi kita lemah. Nah, teman-teman, saya akan bertanya nih kepada beliau, kira-kira apa sih pendapat BMI tentang kondisi ekonomi saat ini, dan menurut Pak Hengky ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memperbaiki keadaan ini? Silakan, Pak Hengky. Ya, terima kasih para rekan-rekan pemirsa. Sebetulnya persoalan ini tentang masalah ekonomi tidak terlepas dari masalah politik yang ada. Oke. Nah, beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan sebuah tulisan. Apabila Pak Prabowo, eksekutif pemerintah Republik Indonesia tidak berhati-hati, maka dolar akan mencapai 18 sampai 20 ribu. Oke. Jadi ini bukan hoax dan bukan main-main. Jadi apalagi ketika beliau berbicara pada saat laporan pertanggungjawaban di DPR RI yang menyampaikan bahwa dolar itu akan dikunci di 16.800. Sementara pada saat beliau menyampaikan itu, dolar sudah mencapai di 17.600 sekian. 2 hari kemudian dolar mencapai di 17.900. Masihkah kita diam dan berpikir bahwa ini akan diturunkan? Sehingga kondisi ekonomi, apalagi di dalam sambutan beliau itu, dia sungguh menyakitkan masyarakat. Bahwa masyarakat tidak membeli barang dengan menggunakan dolar, rakyat kecil. Ya, itu benar. Mana rakyat kecil mengerti dolar? Tetapi seluruh bahan baku yang menjadi objek perdagangan dalam negeri itu menggunakan dolar. Ini kan barang import semua. Jadi bagi saya bahwa Pak Prabowo harus cepat mengambil sebuah kebijakan terhadap ekonomi Indonesia dengan mengunci dolar itu sebisanya di bawah 9.000. Ya, jadi apa yang harus dikorbankan? Jadi jangan kita membuka ruang untuk mengadakan pinjaman di luar negeri sementara dolar naik. Kenapa Pak Prabowo tidak berani untuk melakukan seperti Pak Habibie? Dan Dirgantara ditutup. Ya, dolar dari 16-17 ribu turun sampai 6 ribu sekian. Nah, ini bicara nasionalis. Jadi jangan Pak Prabowo itu hanya sekedar bicara tanpa ada pembuktian. Rakyat semakin muak. Apa yang diperjanjikan Pak Prabowo tentang pembukaan lapangan kerja, tentang kenaikan gaji pegawai, tentang memperhatikan gaji guru, tidak ada satu yang jadi. Bahwa kita nantinya akan menciptakan kendaraan dalam negeri, tuh MBG, koperasi Desa Merah Putih, ya, di dropping dari luar sekian banyak mobil. Terus ini kan sen kiri belok kanan. Jadi diharapkan, saya orang pertama yang mendorong Pak Prabowo menjadi presiden dengan harapan bahwa bangsa ini akan mencapai nilai-nilai kesejahteraan, welfare, apabila beliau menjadi presiden. Ternyata itu jauh api dari panggang.
Jauh api dari panggang. Jadi jangan nanti kalau kita bicara begini sebagai kritik konstruktif dan penyampaian untuk kritik membangun, nanti disampaikan bahwa ini kan orang-orang sakit hati. Apanya yang harus sakit hati? Oke. Ibu-ibu di rumah di mana saja Republik ini akan sakit hati melihat barang itu naik. Gak ada yang tidak sakit hati. Iya. Iya. Kalaupun mereka mengagung-agungkan Prabowo, itu hanya sekedar bicara. Tetapi setelah pulang nanya harga cabai berapa, sakit. Harga tomat berapa, sakit. Harga bawang berapa, semua harga itu tidak ada yang turun, termasuk beras. Jadi udahlah Pak Prabowo, nggak usah berpikir lagi soal kita belajar bahasa Prancis kemarin pulang dari Prancis, nggak usah. Belum urgent ya Pak ya? Yang urgent itu bagaimana menurunkan harga dolar dan menurunkan harga barang. Jangan merasa kuat. Bung Karno siapa yang bilang nggak kuat? Pak Harto siapa yang bilang nggak kuat? Pak Harto sampai di DPR pun itu 30% dari fraksi aku. Seluruh tentara dan 3 partai politik itu 90% dukung Pak Harto. Siapa pernah bermimpi Pak Harto akan jatuh? Pak Pablo jangan terlalu sombong menyatakan tidak akan pernah jatuh. Saya analis politik. Saya menyatakan Pak rakyat marah, Bapak jatuh. Iya. Pak, yang menarik tadi Bapak mengatakan bahwa Pak Habibie bisa menurunkan nilai tukar rupiah dari 16.000 sekian menjadi 9 ribuan. Itu karena dia menutup pabrik pesawat. Nah, kalau Pak Prabowo kira-kira apa yang harus dilakukan? Lah, MBG ini kan enggak harus penting-penting sekali ya. Berikan aja kepada orang tuanya. Berapa sih per bulan untuk satu anak? Kasih aja, orang tuanya lebih tahu kok. Ketimbang kita pasang MBG yang pada akhirnya terjadi apa? Keracunan kemana-mana. Saya setuju dengan MBG asalkan itu dikelola dengan benar. Jadi jangan MBG ini dijadikan objek untuk mengadakan korupsi internal, termasuk koperasi desa Merah Putih. Jadi apa yang dilakukan? Kenapa Pak Prabowo tidak berani untuk mensita, memiskinkan seluruh koruptor? Ribuan triliun. Coba kasus Pertamina, kasus Timah. Coba berapa ribu triliun? Kasus batubara, berapa ribu triliun? Kenapa ini? Saya akan kejar sampai ke ujung dunia, sampai ke kutub Antartika. Ini cerita apa? Dengan kenaikan dolar ini masih mau ngomong apa? Masih mau ngomong? Masih mau bikin surga kuping terhadap rakyat? Udahlah, ya janganlah kayak begitu. Sementara orang dalam kesulitan, Bapak bikin ulang tahunnya Master Teddy itu di Paris. Tapi ada menarik nih dalam diskusi yang membahas tentang rupiah yang diselenggarakan oleh Obor Rakyat Reborn. Madani Alisera itu mengatakan bahwa nilai rupiah turun, melemah terus-menerus karena Pak Prabowo ini menentang keinginan asing. Bahkan dia mengatakan bahwa era good boy of Indonesia itu sekarang sudah selesai di eranya Pak Prabowo, sehingga asing tidak senang, maka rupiah sengaja dilemahkan. Nah, kalau Bapak melihatnya gimana? Lah, persoalan kepentingan asing dengan Pak Prabowo tidak suka, ini kan cuma cerita. Ternyata Pak Prabowo ikut menandatangani BOP. Itu kepentingan siapa? Kan kepentingan asing. Betul. ART juga ya Pak? Jadi yang seperti ini yang harus kita pikirkan. Jadi tolonglah nggak usah diputar sana putar sini untuk membela Pak Prabowo. Tetapi saya tidak suka dengan kejadian ini. Tetapi saya berharap Pak Prabowo sebagai presiden, tolonglah melihat kebijakan-kebijakan yang lebih positif untuk menghidupkan, mensejahterakan rakyat Republik Indonesia. Siap seperti Pak Habibie. Jadi jangan nanti kita terjadi snaring di tahun 64, 65. 1.000 jadi 1 perak. Kalau ini akan terjadi snaring 20.000 jadi 1 perak.
Jadi iming-iming apa lagi yang akan diberikan? Oh nanti dolar akan kalah, ya rupiah menguat nanti bulan Juli. Tidak usahlah cerita itu. Bulan Juli itu rakyat sudah mati semua. Oke. Yang hanya hidup mereka yang korup. Yang hanya hidup mereka yang oligarki. Tapi apakah rakyat menunggu lapar sampai dengan bulan Juni? 2 minggu mati rakyat. Pak, tapi kita tahu bahwa ada isu bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Gatot Nurmantio misalnya ya, bahwa saat ini sedang terjadi yang namanya penusukan dari dalam terhadap Pak Prabowo, sabotase dari dalam dengan tujuan untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Bahkan Pak JK juga pernah mengatakan bulan Juli dengan Agustus ikut terjadi chaos, dan itu katanya ada indikasi bahwa ini ada kaitannya dengan Pak Prabowo. Nah, pertanyaan saya gini Pak, kalau misalnya Pak Prabowo nanti dijatuhkan misalnya karena mungkin dia tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi gitu ya, karena rupiah jalan terus, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Apakah mungkin Gibran yang akan naik menjadi Pak Presiden, jadi presiden? Kalau Pak Prabowo jatuh, Gibran gak bakal naik. Kenapa Pak? Saya berani taruhkan. Karena kemarahan rakyat bukan hanya kepada Pak Prabowo, kepada Gibran dan keluarga termasuk Bapak. Kalau Pak Prabowo ini akan diimpeach, itu satu paket. Dan ketika dua-duanya jatuh, ya, maka Indonesia akan dipimpin oleh presidium. Ada Panglima TNI, ada Menteri Pertahanan, ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Luar Negeri. Ini ada beberapa menteri, ini kan presidium. Triumvirat ya? Iya. Triumvirat. Okay. Ya, presidium untuk mengisi kekosongan pemerintah. Jadi udahlah, jangan pernah bermimpi bahwa kalau menjatuhkan Pak Prabowo, Gibran akan naik, itu impossible. Kalau Pak Prabowo jatuh dan Gibran naik, lebih hancur Indonesia. Saya yakin lebih hancur Indonesia. Oke. Nah, sekarang yang diinginkan oleh BM ini dengan kondisi sekarang ini apa Pak kira-kira? Lah, kami sarankan kepada pemerintah, sekwi Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, untuk kembali memilih welfare state atau welfare society. Negara sejahtera atau rakyat sejahtera. Kalau negara sejahtera kan berarti cuma oligarki. Kalau rakyat sejahtera itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kami menyarankan agar Bapak Presiden Republik Indonesia itu lebih memikirkan tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menurunkan harga barang, mengembalikan dolar itu dari 17.000 sekian menjadi 8.000. Dan itu the best Pak Prabowo. Dan kalau ini tidak terjadi, saya punya keyakinan dan bisa dicatat. Keyakinan dan analisis saya sebagai politisi. Tidak sampai 2009 jatuh Pak Prabowo. 2029. Ya, 2009 jatuh Pak Prabowo. Kalau ini tidak disikapi dengan benar. Tapi menurut Bapak ada dari BMI sendiri ada nggak tingkat waktu yang diberikan oleh Pak Prabowo untuk memperbaiki kondisi ini? Kalau tunggu 2029 kan lama sekali. Ya itu kan pemikiran saya itu kan sampai dengan bulan Juni Juli. Kalau perbaikan itu tidak terjadi, maka terjadi chaos. Dan pada saat chaos itulah terjadi impeach. Jadi analisis saya 2029 itu tidak sampai beliau memimpin ke sana. Ya tapi kan kalau ini kan lebih cepat itu beliau merubah kebijakan dan mengadakan reshuffle seluruh menteri. Saya kira dia bisa selamat. Tapi kalau enggak, agak tidak mungkin bisa mencapai 2029. Dan kemungkinan Pak Prabowo tidak akan sampai ke sana. Kemungkinan tahun ini atau tahun depan selesai. Ya teman-teman, kira demikian. Ya teman-teman, memang saat ini kondisi bangsa kita ini agak sangat memprihatinkan ya Pak ya. Ya. Karena harapan orang dengan naiknya Pak Prabowo dapat memperbaiki kondisi negara, ternyata terjadi sebaliknya. Ya. Tuntutan masyarakat pun banyak yang tidak dikabulkan oleh Pak Prabowo, misalnya agar orang-orang Jokowi itu di reshuffle dari kabinet nggak dipenuhi ya. Terus juga ada tuntutan agar undang-undang cipta kerja juga dicabut, belum sampai sekarang gitu ya. Sehingga banyak masyarakat yang kecewa, dan apalagi dengan melemahnya rupiah ini masyarakat semakin tertekan kehidupannya Pak ya. Ya bukan cuma tertekan, udah muak dan udah nggak kuat untuk menyatakan hidup Prabowo udah enggak.
Kalaupun ada satu dua yang menyatakan itu karena warna biru. Lebih dari itu impossible. Iya. Pak, satu terakhir Pak, ini sebagai organisasi pergerakan ya BMI ini, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dengan teman-teman ini di BMI untuk kondisi ini? Apakah akan mencoba bicara dengan Pak Prabowo kah, atau mungkin ada cara yang lain? Kalaupun kami berupaya untuk berbicara dengan Pak Prabowo, kami terwakilikan dengan sekian banyak purnawirawan, 300 sekian purnawirawan. Konsep kami itu sama dengan konsep beliau. Konsep para jenderal. 300 sekian jenderal itu ingin berbicara, tapi itu pun tidak akan diterima. Iya. Dan belum pernah diterima. Sehingga saya berharap jika Pak Prabowo mengefektifkan Dewan Pertimbangan Presiden dengan mengajak seluruh atau sebagian tokoh-tokoh purnawirawan yang paham tentang ekonomi dan politik, saya kira beliau bisa terselamat. Dan ini silakan ya. Saya menyampaikan ini sebuah prediksi dan analisis. Karena dengan pengajuan petisi 300 sekian purnawirawan jenderal prasipil, ya kami ada di situ kok. Ya. Saya Hengki Luntungan ada di situ. Gabung dengan 300 sekian purnawirawan. TNI, Polri, TNI dan sipil gabung semua di situ. Jadi itu pun tidak diterima Pak Prabowo. Terus ya silakan saya bicara dengan seorang jenderal. Siapa sih penasehatnya Pak Prabowo? Diketawa. Siapa katanya Pak? Seorang letkol jadi penasihat presiden kan impossible. Oh ya. Ya. Silakan catat aja. Siapa Dewan Pertimbangan Presiden yang diterima pembicaraannya? Nggak ada. Tapi seorang letkol kok diterima kan aneh. Iya. Ada apa? Bisa apa dan ada apa? Iya. Iya. Jadi maaf, saya tidak mengatakan bahwa antara Pak Prabowo dengan Pak Teddy ini ada sesuatu. Enggak. Yang saya bicarakan adalah berpikir secara positif bahwa penasehat presiden itu dalam pengambilan keputusan bukan seorang letkol. Harus orang yang kompeten ya Pak ya? Berkompeten, minimal lebih tinggi, lebih berpengalaman dalam semua bidang pertahanan, politik, ideologi, ekonomi, dan sosial. Iya. Oke. Kalau Mr. Teddy bisa apa? Maaf aja kalau saya bilang begini. Silakan ya, dia bisa apa? Saya pengen tahu aja. Saya bicara sebagai politisi loh. Terus apa yang dia sampaikan ke Pak Prabowo? Iya. Adakah penasihat presiden lain? Tahu nggak yang disebut Dewan Pertimbangan Presiden? Berdasarkan undang-undang, diminta atau tidak diminta, berhak untuk memberikan masukan kepada presiden. Ini terjadi nggak? Iya. Ini tidak terjadi. Oke. Iya. Nah, itu barangkali yang saran. Jadi sekiranya berkenan Pak Prabowo segera mengangkat Dewan Pertimbangan Presiden, para tokoh dan senior serta intelektual, baik dari TNI Polri maupun dari intelektual perguruan tinggi. Saya kira itu aja. Itu solusinya Pak ya? Itu solusinya yang harus dilakukan. Iya. Ya teman-teman, memang dari awal Pak Prabowo naik jadi presiden pun sudah ada banyak isu ya Pak ya? Misalnya seperti yang dikatakan oleh pengamat militer Bukoni, Gandini, mengatakan bahwa Pak Prabowo ini hanya 2 tahun jadi presiden, setelah itu diganti oleh Gibran. Dan sekarang ini memasuki tahun kedua. Berarti ada kemungkinan nih kan terjadi itu. Kemungkinan juga tidak gitu ya Pak. Dan memang selama menjabat ini pun Pak Prabowo itu melakukan sesuatu yang dianggap kurang berkenan bagi masyarakat ya Pak ya. Bukan cuma kurang berkenan, masyarakat muak dengan kebijakan yang diperjanjikan yang berbanding terbalik. Iya. Dan banyak orang yang bertanya sebetulnya ada apa dengan Pak Prabowo, karena banyak yang meyakini sebetulnya dari awalnya Pak Prabowo itu punya niat baik terhadap Indonesia, tapi kok faktanya berbalik gitu ya. Ya. Jadi kalau kita bicara memutar kembali apa yang disampaikan Pak Prabowo, mobil anak bangsa Indonesia dari tangan anak bangsa ini, itu dari tangan anak bangsa ini, itu lah yang terjadi adalah import dari India. Iya, mobil truk ya. Terus
yang dibicarakan tangan anak bangsa apa? Iya benar. Apalagi setelah dia menandatangani ART, Agreement Reciprocal Trade, itu orang semakin mengecam itu. Nah, ketika dia menandatangani ART dan dia menandatangani BOP, sudah selesai kita. Iya, iya. Sebenarnya ketika Pak Prabowo membentuk BUMN ekspor, ada harapan di masyarakat bahwa ini akan menjadi salah satu solusi buat Indonesia. Tapi ternyata tidak berpengaruh terhadap pergerakan rupiah, bahkan IHSG pun terus jebol ya Pak ya. Iya, hancur anjlok. Betul. Dan kita berharap nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hengki, Pak Prabowo mendengar, Pak Prabowo mempertimbangkan ya Pak ya. Karena ini barangkali bisa jadi jalan. Silakan diviralkan ini agar Pak Prabowo paham bahwa rakyat ini udah kecewa dan sakit hati. Benar. Bahwa programnya tidak ada yang jalan satupun. Iya. Gitu. Jadi nggak usah lah bicara MBG, koperasi desa Merah Putih. Mana sih yang jalan bagus? Iya. Iya, iya. Implementasinya nggak bagus ya Pak ya. Programnya bagus, implementasinya yang programnya bagus. Implementasi atas program itu tidak bagus. Iya. Dan itu juga menjadi tanda tanya buat masyarakat, apakah Prabowo ini sebetulnya bisa memimpin atau enggak gitu ya Pak. Karena program aja berantakan gitu kan. Ada pemikiran-pemikiran bahwa karena dia militer dia akan lakukan sebagai militeris. Iya, betul. Saya berharap itu tidak terjadi di dunia demokrasi. Tapi kalau itu terjadi ya karena barangkali dia melihat adanya pergantian dari pejabat-pejabat negara yang sekarang didominasi oleh purnawirawan TNI. Nah pertanyaannya purnawirawan TNI yang mana? Iya, karena ada dua kubu. Ya. Karena purnawirawan TNI kan ada dua kubu. Iya. Ada kubunya di bawah pimpinan Pak Fahrul Razi, ada kubunya di bawah pimpinan Pak LBP, CS. Nah, dua kubu ini mana? Yang paling banyak kan kubu Pak Fahrul, 300 sekian loh perwirawan. Bukan berarti bahwa kita mengatakan bahwa ini akan terjadi perang bintang, bukan. Tapi konsep daripada petinggi ini adalah konsep-konsep yang positif yang mampu. Ya. Kira-kira begitu. Iya. Ya teman-teman, sebagai anak bangsa tentunya kita berharap ya Pak ya bahwa Pak Prabowo ini bisa mengatasi persoalannya, membawa Indonesia menjadi lebih baik seperti yang dia janjikan. Amin. Dan beliau tidak jatuh di tengah jalan gitu kan. Iya. Karena kalau beliau jatuh tengah jalan pasti seperti dikatakan Pak Hengki tadi bisa jadi chaos lagi nanti. Chaos dan terjadi pertukaran darah ganti darah, pertumpahan darah ya. Pertumpahan darah yang sangat hebat, kayak perang saudara kayak gini. Dan akan terjadi itu jika Pak Prabowo tidak mengambil sikap yang lebih tegas. Dari sekian ratus pejabat negara, sekian banyak menteri, wakil menteri itu 100 lebih loh, kepala badan apa semua. Masa nggak bisa turunin dolar? Iya. Pak Habibie cuma 30 sekian menteri, bisa dia turun ya potong aja kok. Iya. Tapi kenapa takut? Ya ini PR berat buat Pak Prabowo ya Pak ya. Ini PR berat dan diharapkan Bapak Prabowo sebagai tentara dalam semua ceritanya adalah pemberani. Iya. Ya kira-kira sebelum saya perkenalkan, beliau adalah saya perkenalkan beliau juga salah satu pendiri dari Partai Demokrat ya Pak ya. Iya. Dan beliau juga seorang pengamat politik dari seperti yang beliau katakan tadi. Iya. Thank you, terima kasih. Oke. Terima kasih. Iya, teman-teman kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.